Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Udah hari ini pertemuan keempat kuliah online. Nah, saya masih pilek nih, masih flu. Setelah malam ditambah sakit gigi, enak banget itu. Insya Allah hari ini materinya tentang praktisi dan nanti ada simulasi untuk merakit komputer ya. Nanti kita buka linknya di kitan.com, kita pakai nanti acuannya dari situ. Ntar saya siapkan presentasinya. Sudah terlihat presentasi saya atau belum? Belum lah. Lihat ya, teman-teman ya. Udah Kak. Hari ini pertemuan keempat kita bahas tentang praktisi dan BIOS. Harusnya lebih enak sih untuk merakit itu kita langsung praktik ya, karena masih dalam keadaan begini dan bisa tetap muka ya, apa adanya nih saya sampaikan. Nanti insya Allah kalau sudah terbuka atau bertemu di ketik ada sesi lah untuk kita coba merakit komputer ya. Sekarang ya kali ini mau pakai simulasi, cuman simulasinya kemarin saya coba dan teman-teman ada tuh sempat saya suruh coba yang di Farida ya. Iya Pak. Belum jalan belum Farida. Belum Pak. Iya, saya juga udah coba semalam tambahin ekstensi tapi belum bisa. Ya, mungkin nanti Di Windows bisa nggak Pak? ada yang bisa nggak? Di Windows bisa. Nah, bener, emang di Windows bisa. Saya udah Pakai coba. virtual Pak. Ya, pakai virtual berat nanti bisa lagi. Tapi nanti kita coba lagi deh dengan pakai virtual. Saya juga sebenarnya kemarin pikir wah install Windows dulu kali virtual terus diinstal lagi di di copy tuh si IT Essential ya. Iya. Emang kalau di Windows kemarin saya coba lancar tuh, nggak tahu kenapa emang kemudian sulit kenapa. Kalau di Linux kemarin coba kok belum bisa, terus saya bilang udah tambahin ekstensi flash supaya dan pakai plugin tuh tetap nggak jalan, masih download gitu kan nomor Iya. paketnya. Sudahlah, nanti misalkan kalau ada Windows coba aja pakai Windows tapi filenya sama Pak IT Essential itu. Nah, paling saya nanti saya videokan nih untuk cari cara merakit. Nanti saya juga insya Allah share di Biar Ketik ya. Nah, untuk hari ini untuk merakit sebuah komputer nih, atau sebuah PC personal komputer, operator yang dibutuhkan yang pertama pasti satu motherboard ya. Yang terpenting motherboard. Kita nanti semua perangkat akan tanam di situ ya, dipasang di motherboard itu. Kemudian ada CPU atau bisa disebut juga prosesor ya. Kalau ada prosesor atau CPU cuma komputer kita apa nih nggak ada ibaratnya untuk otak dari segala macam untuk proses-proses nggak ada. Kemudian yang ketiga ada memori atau RAM. Nah, memori atau RAM menentukan nanti kalau ada RAM-nya juga ada juga sih di Siapa Umar? jenis RAM-nya nanti juga ada macam-macam ya. Terus kemudian ada hard disk untuk menyimpan
Firda. mouse dan keyboard. Mouse dan keyboard ada juga yang paketan nih, misalkan kita beli keyboard plus mouse atau beli masing-masing juga ada. Nah, itu hardware yang dibutuhkan untuk dan nah, peralatan yang dibutuhkan nih untuk merakit ya. Kalau ini mah langsung saya siapkan nih misalnya pertama obeng dan plus dan minus ya. Biasanya nggak ada. Kemudian tang buaya atau pinset. Biasanya tang buaya misalkan motherboardnya nyangkut nih di apa casing bautnya ya, nggak bisa diputar. Ya udah berarti tang buaya fungsinya untuk menjepit yang bolt yang di bawah, kemudian baru kita putar dengan obeng. Kemudian ada cadangan, skrup dan jumper. Nah, skrup ya kalau misalkan Mo. kita bongkar PC, biasanya kan satu PC ini sudah jadi, kemudian kita bongkar biasanya kalau merakit atau belajar merakit. Oke. Tapi kita bongkar, kemudian harus kerja lagi. Kemudian ada lampu belajar atau sensor kalau kurang penerangan ya. Kalau kurang penerangan bisa kita pakai lampu belajar atau sensor. Nah, yang selanjutnya jangan lupa akses prosesor atau thermal prosesor nih. Dia untuk keluarga thermal di heatsink ya, di atas prosesor biasanya ada juga. Kemudian gelang anti sintetis kita bisa dengan memegang casing sebelum merakit. Nah, untuk ini nih mencegah setrum ibaratnya ya. Terus tapi kalau aman nggak usah pakai gelang sintetis, yang penting hati-hati aja, paling sedikit sih Sintetis. semut setrum nggak terlalu banyak. Terus yang hal-hal yang Statis. perlu diperhatikan nih untuk merakit sebuah komputer. Pertama ya jangan buru-buru dan bekerja santai, kecuali dalam perlombaan. Dulu sempet ikut tuh saya tuh ada juri di apa di SMK di daerah Fatmawati. Nah itu yang ikut anak-anak sekolah tuh SMK semuanya. Wah mereka cepet tuh, memang sudah latihan sering kali ya untuk komputer atau apa, baru mulai merakit instalasi kemudian jadi sensor. Nah itu ada lomba motor mereka mah udah cepet tuh dia mah, karena udah terbiasa mungkin ya. Namanya juga emang lomba ya harus kan waktu ya, hitung dari waktu. Kayaknya kalau kita ya kalau untuk belajar ya jangan terlalu buru, nanti malah salah pasang atau nanti kurang kenceng lah, lebih santai. Kemudian bekerjalah di tempat yang rata dan stabil, jangan yang gelombang atau turunan mau gimana ya, tempat lantai aja biasa, enak di lantai, enak sehat dan peralatannya terkumpulkan di bawah. Oh, entar. Kemudian ada jangan bekerja di atas karpet atau bantal. Kalau karpet takutnya nanti kayak seperti bau-bau gitu kan, nanti bisa semakin dan bergeser-geser. Apalagi bantal yang ada bukan merakit, jadi kalau kita biasanya paling apa tidur bantal. Kemudian jauhkan tempat bekerja dari air yang sedang bergerak. Nah ini dia juga, dan dekat
Udah Pak, udah kan Pak. Simulasi. Nah ini yang tadi sebelum dimasukkan, nah, ibaratnya utuh dulu nih. Nah, masang prosesor misalnya seperti apa. Pertama kita buka dulu ya luas soketnya, menarik. Nah ini jangan sampai salah untuk meletakkan prosesornya. Biasanya ada tandanya. Ada lubang, pasang, ada celah. Ini kalau yang sudah pernah merakit biasanya ada apa? Nah ini memasang heatsink atau kipas prosesor pendingin. Ini heatsink namanya. Kalau tipe-tipenya yang kemarin ya disebutkan ada yang harus sejajar nih masukinnya dan 4 lubang. Nah ini tekan penghentinya. Nah biasanya sebelum saya masukin heatsink saya sih harus kasih thermal itu ya, thermal tadi ya, untuk yang prosesor itu ya. Seperti kalau itu sih seperti odol kayak odol. Nah ini jangan lupa untuk menyalakan kipas heatsink dimasukin sini. Biasanya portnya ada itu ya, ada 4 harusnya, cuman satu nggak pakai 3. Biasanya dekat-dekat sama prosesor gitu. Kemudian masang memori. Oh ini jenis memori yang dual channel nih. Buka dulu. Nah ini paskan dulu yang nah ini jenisnya kan tergantung penggunaannya. Nah pasang lagi. Tadi di merah, sekarang di merah lagi ya. Nah, ini dual channel seperti ini. Dan nanti kebacanya full. Jangan kami taruh 2 dari 4. Dan masang motherboard casing ya. Ada itu ya, makan ya? Ada makan? Nah ada yang biasanya dibuka satu sisi aja, ada yang bisa dibuka sisi lainnya di belakang. Nah ini pasang lubang ini, nah biasanya kalau pakai casing beda nih, beda nih nanti ketika itu dia ada kalau misalkan nggak cocok casingnya kan ada masalah sama jenisnya. Jadi biasanya dapat dari motherboardnya. Nah ini, nah pin-pin panel yang tadi saya bilang ya, pin panel udah ada tersedia di casing. Nah ini harus dipasin nih di input outputnya. Nah pasang didudukan motherboard lebih dahulu, biasanya dapat dudukan. Nah ini dudukan. Nah fungsi tang buaya ini untuk ini ya, untuk menyepit ini baru diputar. Kalau misalkan nggak bisa nih syarat, biasanya suka nggak bisa kebuka, kita bongkar bautnya atau pinset sama aja. Nah sejajar dengan dudukannya, sesuaikan aja, baru pasang atau kita kunci dengan baut masing-masing lubangnya. Dan pasang pin group. Nah misalnya cari pin group yang Anda perlukan, yang maksudnya nih yang LED LED, power LED. Nah ini disamakan nih, biasanya manual booknya udah ada di dalam di itu ya, motherboardnya. Misalnya kalau kita lihat kan manual booknya, nah motherboard satu dipasang nih, misalkan sini apa, power SW 2 titik, power SW udah berarti power SW nih dipasin biasanya. Nah ini untuk yang di depan ya, depan casing.
lihat dulu atau IDE. Nah, jangan lupa dia pencet pakai itu ya, baut gigi. Nah, kalau mau kuat setelah pasangnya di setting sisi yang lain juga dipasang baut gigi. Kemudian optical guide atau TV room atau TV RW ya, kalau misalnya mau pakai yang ini atau yang personal juga bisa. Kalau personal bisa dibawa kemana-mana. Kalau di room biasanya untuk kita apa burning CD di sini lebih enak di sini. Biasanya lebih awet untuk yang burning untuk yang di room ini ya dibanding yang standar. Yang pertama sisi depannya dia harus dibuka dulu nih, kan bisa dibuka nih atas, ada berapa pilihan, 1 atau 3 misalnya, ada 3 atau masukkan dulu, kemudian baru gaul. Pasang kabelnya biar lebih enak sebenarnya kayak gini nih, bukan ini. Nah, ambil kabel IDE dan SATA. Oh, berarti ini kabel IDE nya untuk VCD room, kabel SATA nya untuk hard disk. Ya, lihat jangan salah, tapi ini udah enak. Kalau untuk SATA nggak mungkin terbalik, karena kalau misalnya terbalik nggak bisa masuk ke sini. Nah, ini pasang, makanya ada beberapa kabel SATA di sini. Ini ada 6. Lalu kalau misalnya habis ada 1 ya udah paling pertama aja. Kalau habis ada 2, nanti ada 2 habis nanti. Nah, ini kabel IDE. Kabel IDE warnanya kayak gini. Dia ada softnya 1 ya. Jangan sampai terbalik. Iya, baru jam 8 Mas. Masang kartu grafik dan grafik card, misalkan nggak ada onboard Kagak lah. atau mau lebih optimal lagi gambarnya, kita pasang kartu grafik card. Nah, kita buka dulu nih yang di belakang case ini, kita bongkar aja, bisa kok, nggak apa-apa. Tapi nggak bisa pasang lagi karena patah lagi. Nah, ini slot, pilih slotnya grafik card. Biasanya nih apa nih, AGP nih atau PCI Express. Pasien taruh sampai longgar juga nih. Nah, kemudian lebih kencang nanti di baut tadi, ini udah disediakan nih. Masang power supply. Nah, power supply juga ada beberapa macam ya, wattnya ada 380 watt, ada 490 watt. Nah, ini ada beberapa kabel, ada 24 pin untuk kabel powernya, kemudian kabel power untuk IDE. Ini juga jangan sampai salah, contohnya yang terbalik. Biasanya ada merek atau apanya, merek atau jenis prosesornya terlihat di atas ini ya, kelihatan di sini nih. Nah, ini tambah 20+4 kolektor power ya.
nggak mungkin sebaliknya, harus ini gitu. Nah biasanya ada 4 tambahan nih. Nah ini dekat prosesor biasanya. Dan misalkan kalau ada yang lupa masang ini, biasanya kabel monitor itu nggak nyala gitu. Ada yang lupa kabelnya ini kabel power untuk IDE sebenarnya ya, beda sama SATA, dia agak lebih besar gitu. Ini konektor kabel ini ya, SATA power. Nah ini jika kalau dibalik juga nggak bakal bisa kepasang, ini udah lebih mudah. Nah dari sini ada yang ditanyakan dulu kan teman-teman. Silakan teman-teman kalau ada yang ditanyakan, diskusikan boleh. Belum masuk ke yang berikutnya. Halo, lanjut ya. Lanjut Pak. Lanjut, oke. Lanjut dulu Pak. Nanti videonya saya kirim ini ya ke Jar. Oke. Nah ini ada contoh ya, kalau saya contoh aja spesifikasi PC standar PC. Nah kalau saya masih standarnya Core i3 lah, untuk saya biasa memakai biasa aja ya, untuk rumahan atau mau print atau office ya, biasanya pakai Core i3. Kemudian pakai motherboard yang 1156 dengan VGA onboard. Nah itu VGA-nya udah masuk ke motherboard nih. Kemudian DDR3 4 GB, memang cukup kecil ya, tapi juga 4 GB untuk office cukup lah. Jadi deh kalau bagi buat ikan ya, pasang ikan. VirtualBox dan jangan 4 GB nih, harus 8. Kalau bisa ya 16 gitu. Ada 2 keping 8 keping, satu kepingnya 8 gitu. Paling bisa 1 keping ada nih. Kemudian hard disk, disknya SATA. Misalnya 500 GB ya. Kemudian pakai DVD-RW nih buat burning CD, DVD ya, enak nih ya. Kita mau nge-burning atau mau menyimpan data atau menyimpan lagu dalam CD, walaupun sudah jarang menggunakan ya. Nah ini DVD-RW. Kemudian memakai monitor LCD 17 inci. Nah itu untuk spesifikasi standar ini office ya. Kemudian mouse dan keyboard pasti ya. Kemudian casing dengan power, maksudnya casing dengan power supply ya. Power supply-nya udah ada, situ udah 140 watt. Kemudian kalau mau sekedar mendengarkan lagu, mau nonton film pakai speaker. Nah ini spesifikasi SATA untuk sebuah komputer. Nah sebelum mengarah ke tugas, saya juga ada video lagi nih tentang generasi komputer dari lahirnya komputer di awal sampai akhirnya canggih seperti ini, bahkan sampai laptop yang Alienware itu ya, bahkan nanti sampai kita ke depannya gimana, canggih kayak gimana nanti bisa dibayangkan. Videonya seperti ini sih, saya cari dapatnya seperti ini. Ini dari web ini.
Nah ini contoh komputer generasi pertama, evolusi komputer. Nah ini generasi pertama tahun 1940 sampai 59. Yakin komputer kayak lemari. Ini perangkat-perangkatnya ini besar banget. Buka kotak-kotak besar ya. Jadi Univac. Misalnya Univac. Generasi kedua 59 sampai 64. Kalau teknologi tahun 56, transistor ya, ketiga saintis laboratori, mulai dapat tahun sudah agak rapi ya tadi. Nah generasi 3 seperti ini, Apple nih sudah menemukan IC sekali integrated circuit menjadi ciri ini. Kecepatannya 1 MHz. Nih Apple 2 seperti ini. Nah ini memakai slot, bukannya slotnya yang kayak gini ya. Ini mulai prosesor. Nah ini prosesor. Ini jamnya jadul. Ya Sultan ini. Bukan kaleng-kaleng. Juga bentuknya kayak apa ya, mesin. Nah ini penemunya yang membuatnya nih orangnya jadul. Nah ini udah komputer masuk ke monitornya udah gabung nih. Microchip. Jenis yang tadi ya, Apple 2. Yang ketiga, masih yang ketiga nih. Kita masuk ke generasi keempat ya. Untuk generasi keempat ini. Nih kalau kalian main Nintendo, ini zaman saya sih Nintendo nih. Ini gamenya seperti ini nih. Game karate kalau nggak. Karateka 84. Saya juga belum lahir nih. Rekod FIFA 82. Ini games-gamesnya. Nih Lord Runner. Kalau ada yang main nih Lord Runner. Nah generasi keempat, kita masuk ke ini ya, generasi keempat sampai sekarang. Nah bahkan yang tulis dari chip IC, bahkan yang lain dari kita dalam chip. Nah inilah masuk generasi keempat. Ini generasi kelima nih, sebuah laptop atau PC yang Alienware. Alienware 11.
jadi seperti ini. Nah, apalagi sekarang sudah ada layar sentuh ya, ya mungkin bisa jadi teknologi lebih kayak gini, lebih maju. Cara kita komunikasi cukup hanya sekedar ini lebih bisa seperti di film-film ya. Nah, ngirim data gampang banget. Sekarang kan udah kelihatan ada tab ya, tab. Lebih pas. Oh, Terbang hologram. ya dia ada janji yang lagi contohnya yang tadi ya, dengan pesawat tadi. Ini harus gimana nih? Ini masukkan sekarang kayak koran digital, sekarang kan udah ada di HP ya. Oke, orang-orang udah jarang makan koran. Ini remote. Ini fotografi. Ya itulah generasi komputer sampai mungkin dimasukkan kayak gitu ya. Ada makin canggih ya.
instruksi komputer dari yang pertama sampai keempat, sampai kelima ya. Yang keempat yang kita pakai sekarang ya, komputer PC yang sekarang. Kita pakai Core i7 PC ya, ada prosesor. Kemudian ada mungkin apa yang tadi, gambaran untuk masa depan seperti itu ya, mungkin entah gimana, tapi nggak menutup kemungkinan memang seperti itu nanti, karena kan sekarang aja udah canggih ya, dari HP pertama kan jadi smartphone udah bisa buat kerja di situ, Netflix segala macam, semuanya bisa di situ, HP Android atau yang tab ya. Nah ini para tugasnya untuk kalian nanti membuat simulasi rincian belanja ya. Nah nanti saya bagikan untuk kalian untuk PC Office, ibaratnya PC Office 4 juta, nah, untuk multimedia 2 juta. Nanti kalian buat simulasi di hitam.com. Jadi sebelum ini saya contohkan dulu. Nah, terlanjut ya, sebelum kita kan masuk ke BIOS nih. Setelah itu baru saya fotokan BIOS sedikit tentang BIOS. Kalau enaknya praktek kita tunjukin langsung ya. Nah ini ya bagaimana udah dilanjut kok. Tapi insya Allah pas ketemu nanti praktek terus BIOS nanti. Nah ini BIOS singkatan dari yang sebelum saya sebutkan juga kemarin. Jadi BIOS itu adalah basic input output system, merupakan perangkat yang untuk digunakan untuk mendeteksi dan mengatur hardware ada dalam komputer. Jadi semua perangkat atau hardware komputer dia mendeteksi dan mengaturnya. Kemudian juga BIOS merupakan ROM atau read-only memory. Oleh karena itu konfigurasi dalam chip CMOS. Nah, ada chip CMOS, ada chipnya, kemudian ada yang simpan dalam baterai. Nah, ketika baterai misalnya habis, dia ketika kita booting tuh, dia minta selalu ke BIOS, minta diarahkan selalu ke BIOS. Berarti sirinya itu udah biasanya baterai CMOS-nya sudah habis, jadi tinggal kita ganti, tinggal pasang seperti baterai jam tangan tapi lempengan besar ya. Nah, Anda juga bisa menghapus konfigurasi BIOS dengan menggunakan jumper clear CMOS semata. Nah, kita juga bisa nih clear CMOS ketika sudah kita konfigurasi, kita set, kita kembalikan ke awal default. Bisa juga dengan memindahkan misalnya jumper. Di situ ada biasanya jumpernya itu panelnya dekat CMOS ya, dekat CMOS. Nanti pindahkan ke arah clear CMOS, kemudian nyalakan komputer ya, hasilnya akan ke clear BIOS-nya atau clear CMOS. Kemudian mendeteksi hardware yang terpasang, contohnya hard disk, DVD-ROM atau CD-ROM dan CPU ya. Nanti kelihatan di situ ada hard disk kita berapa SATA, misalkan 2 SATA, ada 2 SATA, berarti nanti titiknya 2 SATA, besar hard disknya berapa. Kemudian di CD-ROM, kemudian CPU-nya atau prosesornya jenis apa, kecepatannya berapa, nanti biasa tertera di situ. Kita nyalakan BIOS. Biasanya BIOS untuk di laptop ada itu ya, akan sebelum booting ya kan, seperti kemarin kan kayak mengaktifkan feature yang 4 bit ya, atau virtualnya bisa tekan apa delete atau F2 atau escape ya, F10 tergantung macam-macam. Kemudian BIOS juga mengatur urutan booting. Mengatur urutan booting ini maksudnya ketika kita tahapan instalasi yang real ya, yang beneran, kita optiknya ada di mana, misalkan ada di DVD, berarti ya DVD ROM dulu yang pertama urutan bootingnya, baru hard disk. Atau misalkan kita pakai USB untuk instalasinya ya, berarti ya urutan booting pertama kita pindahkan ke USB karena sudah ada operating systemnya di situ ya, installernya ibaratnya. Kalau misalkan sudah
balikan lagi kalau sudah terinstall baru bisa balikan lagi, jangan urutannya yang pertama CD atau DVD atau USB, nanti dia lama baca hadisnya, dia langsung pindah ke hadis. Itu urutan rutinnya. Kalau ketika sudah selesai dipindahkan lagi gitu. Ketika kalau mau install baru kita urutan rutinnya kemana dulu. Terus juga bisa mengatur graphic card. Di sini ada primary, VGA, display, share memory. Nah, untuk share memory displaynya untuk VGA berapa nanti dibandingkan mesin berapa mega pengaturannya. Terus juga bisa mengatur device onboard. Misalnya yang onboard ini yang itu ya, device onboard. Bahkan ada juga device yang bisa plug and play nggak, langsung plug and play PFP atau bisa langsung terdeteksi gitu, bisa juga di sini. Kemudian ada memonitor hardware. Misalkan contohnya kecepatan panasnya dari prosesor kita, biasanya kelihatan di situ temperaturnya. Kalau sudah biasanya kalau heatsinknya sudah thermal prosesornya mulai kering, biasanya panas suhunya, temperaturnya agak bisa suka hang. Biasanya suka ditahu ya kalau kita ke BIOS ya, temperaturnya berapa. Kemudian terakhir bisa mengatur security menu BIOS. Nah, maksudnya security menu BIOS di sini dia ketika kita masuk BIOS dia minta password. Nah, jadi misalkan takutnya ada teman atau ada orang lain mau acak-acak di BIOSnya gitu ya, dia mau nggak asal masuk aja, biasanya dia minta password. Nah, itu bisa atur di pengaturan security menu BIOS. Nah, kalau saya kemarin bikin slide cuma sedikit sih, emang kemarin keadaan malam lagi enak badan banget, sampai sakit gigi ya, cuma segini aja. Tapi untuk tugasnya yang tadi ya, ini ya saya simulasikan dulu deh untuk kalian teman-teman sekalian. Nah, kan tadi ada 4 juta misalkan disuruh kita membeli komputer ya, rakit komputer untuk PC 4 juta, budgetnya 4 juta. Nah, kita ini aja, kita buka rakitan.com. Bisa lihat nggak teman-teman? Halo? Bisa apa? Oke, rakitan.com di websitenya ya. Nah, kebetulan saya lihat udah baru nih, dulu mah masih gambarnya masih nggak ada warna-warni di sini. Nah, nanti bisa juga teman-teman kalau mencoba langsung sambil lihat saya juga bisa. Buka rakitan.com. Kemudian di sini ada ini jenis-jenis paketnya. Nah, kalau ini kita simulasi produk. Nah, biasanya kalau mau belanja langsung di sini kelihatan nih. Kategori produknya, casing, CCTV, komputer aksesoris, semua di sini. Harga-harganya juga kelihatan di situ. Kalau saya untuk patokan harga biasanya belanja di sini. Nah, simulasi produk, kita klik aja simulasi produk. Nah, belajar untuk mensimulasikan. Misalkan kalian disuruh itu ya, ada project nih, suruh beli komputer gitu kan, kayak tadi ya, ada project untuk kalian nih, saya kasih budget 4 juta untuk PC biasa, PC office ya, tapi udah full ya semuanya. Kemudian untuk multimedia misalkan untuk gamers kah atau desain grafis kah, silakan. Nah, ini ya tampilan simulasi produk PC. Nah, di sini biasanya untuk beli barang nih sama nih. Nih, contoh terlihat di sini jenis prosesornya nih. Ini Pentium Pro i3 nih kalau salah nih. LGA nya yang 1150 5155. Nah, kita lihat aja. Nah, jenis soketnya plus nih LGA 775, berarti masih berapa nih, kita klik aja LGA 775. Masih Intel Core 2 Duo. Masih udah yang lama ya. Masih lama. Yang jenisnya ada nanti itu 90.000 nih. LGA 1150.
ini kan berarti ini prosesor. Nah ini motherboard nih. Ini prosesornya aja ya. Ini ada motherboard nih, bawahnya ada MD. Select MD motherboard. Ini AMD ya. Tadi Intel, sekarang ini AMD nih. Prosesor. Kalau ini enak nih, udah ada prosesornya biasanya nih. Motherboard dan prosesornya. Tuh. Ini motherboardnya. Oh tidak, nih motherboard doang ternyata. LGA 1150. Berarti kita cocokkan dulu nih prosesor sama si motherboard. Nah, saya misalkan mau beli yang Intel. Asus, aku ada Asus nih, coba Asus 900.000 DDR3, berarti RAM-nya nanti DDR3 1150. Lengkap kayak ini. Wah, ini aja deh 900.000 sekalian. Nanti akan simulasi harganya nanti ada sini. Berarti Intel LGA 1150 kita cocokkan, jangan sampai salah. Saya mau pakai soket LGA 1150. Kayak tadi. Berarti mau pakai yang mana? Yang standar PO mau beli Core i5 coba. Nih. Ada cache memorinya tuh. Pakai Core i3. Tergantung harganya berapa. Intel Pentium G. Saya pakai yang Core i3 aja deh, 990. Terus usia 3 dan soket 990. Oke. Ini abaikan aja. Kalau misalnya login, saya bisa mau menyimpan, misalnya pas login dulu. Kalau saya nanti saya print, nanti printnya ke PDF, nanti juga sekalian seperti itu. Ini udah memilih pertama prosesor, kemudian motherboard. Ini ya motherboard Asus, saya pakai Asus. Bisnisnya tergantung kalian, nanti pakai budgetnya saya kasih untuk Office 4. Kemudian tadi DDR3 RAM-nya saya mau pakai yang DDR3 berapa ya, 2 GB atau 4 GB aja deh, 279. Nah ini DDR3. Kalau kalian bisa lah pakai yang DDR4, tergantung, nanti dilihat support nggak DDR4 gitu ya. Nah ini hard disk, internal, jangan yang pakai eksternal. Yang waktu itu gas banyak ada yang pakai eksternal, buat apa eksternal tapi internalnya nggak ada. Jangan yang server juga, ini PC yang internal biasa aja. Dia wah udah 1 tera, ada 500 GB nih. Kalau tergantung budgetnya, 500 GB 1 GB darah kuda sedikit. Saya pakai yang 1 tera aja deh, 1 tera 1 terabyte 1 GB 1 tera, mana 1 tera sedikit WDC ya. Kalau saya sih biasanya pakai Seagate atau WDC. Juga Seagate 100 tera. Udah ini 500 GB aja dulu. Kemudian hard disk, prosesor, motherboard, hard disk, apalagi ya, VGA udah onboard aja deh, kecuali yang multimedia mungkin. Nah casing nih, selanjutnya casing. Nah casing di sini ada beda ya, ada yang casing power supply, ada yang enggak nih, power supply-nya sendiri. Tuh, supply. Casing, coba casing plus ada nggak? Include spektrum, AC power, Jeffries, AC power Pioneer, power supply-nya, murah nih 300.000, 400 watt, 150 watt.
fokus PS2 aja deh kalau saya mah. Contoh aja sih, kalau kalian misalkan mau beli PC-nya sendiri, power supply sendiri, budgetnya masih ada, silakan. Jadi, mahal banget. Kita murah-murah aja. Rokok si power 400 watt yang slim nih. Tuh. Ada tempered glass bahannya. Slim. Ya. Kalau prosesor, salahkan prosesor. Event. Ini orang ya. Ingin. Empat 40 watt, saya 40 watt. Nah, aja nih 395. Nah, ini saya pakai PS9 dari Kasih Power. Nah, ini power supply ya, 40 watt. Kemudian ada nih keyboard mouse, saya pakai panjang keyboard mouse, keyboard saya pakai Logitech. Yang wireless atau enggak? Ini pakai yang ini saya. Kemudian ada cara membuat mousepad untuk petakan mouse, silakan. Nah, kalau mau beli Office yang asli bisa nih. Wah, mahal juga ya, 2 juta. Berarti budgetnya saya tambahin nanti. Ini Office Home Premium. Saya lihat dulu deh simulasi saya, cukup buka Office-nya nih. Sistem headset, headset. Gamepad. Ya, kalau mobil thermal, ini ada nih thermal patchnya. Ini mahal juga. Ini sebenarnya yang murah, cari murah aja thermal. Nah, pen thermal 15.000. Ini udah 2 juta. Berarti tinggal beli apa nih? Belum. Prosesor udah, motherboard udah, RAM udah, terus hard disk udah, multibus udah. Oh iya, monitor LCD. Mana LCD? Ada nggak LCD monitor? Sampai virus. Kita buka di atas kak. Ada ya? Mana? Lewatan tadi. Lewatan ya? Nah. Oh, ini mah udah kelewatan. Lewatan lagi kak. Lewatan lagi Pak. Cepetan. Mana. Nah, disk juga. Oh, ini dia LCD ya. Nah, di sini ada LCD, ada LED. Nah, saya mau pakai yang 18 watt. Nah, Acer. Nah, ini banyak ya. Ada BenQ. Nah, ada Asus, serah. Samsung ada nggak di Samsung? Ada BenQ. 18 inch. Dell, ada Dell. Saya pakai Dell A kan. Saya di sini pakainya 19 inch. Ini 19 ini. Ada plus ini. Nah, itu pakai ini ya. Nah, total nanti berapa? Kelihatan di sini kita belanjanya berapa? 3.770 ya. 3.770. Ini untuk isi standar biasa nih dengan Core i3 ya. Core i3 benar ya. Core i3 motherboard, DDR-nya RAM-nya 43,
DC500 yang tadi saya sebutkan di itu ya, di slide ya. Nah ini ketika sudah yakin untuk membeli, ya udah kita tahu kan, kita print preview aja, print preview nanti akan mengarah ke webnya juga ya. Nah ini print preview. Nah ini ibaratnya sudah ada notat atau nyanyi ya, kelihatan ya kuantitinya berapa. Kita cek dulu benar nggak nih kita mau beli. Wah ini apa cek gitu, apa ya mereka. Kalau kembali simulasi bisa nggak, coba kembali ulangi nggak ya. Saya mau ganti misalkan nih, mau ganti yang merek Vigen, ya kan ada tuh. Wah bisa nggak kembali. Oh enggak, enak, kita ganti aja. Saya mau beli yang merek Vigen. Ram. Ini dia nih, ganti yang Vigen. Nah, itu dia 268. Nah, kilo Vigen. Berapa tambah? Harganya harus bertambah. Oh, ada kurang 770. Nah, lebih murah Vigen. Ya, S2 S38 lebih murah maksudnya.
motherboardnya yang mana? Kadang di motherboard doang nggak ada prosesornya. Kita beli kalau motherboard udah ada prosesornya nggak apa-apa, saya lebih mahal. Kemudian ada RAM, jangan lupa beli RAM-nya. Apalagi hard disk jangan yang ini eksternal, yang internalnya nggak dibeli. Malah beli yang lain, dia ada game VGA sama MOS yang game gitu. Ada juga tuh kayak gitu. Terus casing bisa yang tadi saya sebutkan tadi. Casing saya nyambut sama power supply. Nih. Kemudian monitor, kemudian keyboard mouse. Nah, keyboard mouse yang standar. Kalau mau stiker silakan. Kalau ini stiker normal untuk prosesor aja, tambahan aja. Nah, ini sesuai budget nih saya nih untuk office. Ini juga 900. Tapi kalau ini kipas prosesor nggak perlu. Kipas prosesor biasanya sudah ada dapat nih. Tapi kalau mau beli tambahan lagi nggak apa-apa. Biasanya sudah dapat. Kalau kita beli dapat ini kok dapat heatsink ya. Kalau mau beli silakan di sini tambahin lagi aja. Dari simulasi bisa. Misalkan ya. Ini Arif ya tadi ya. Iya Pak. Nah, bisa beli aja misalkan tambahan. Misalkan mau beli lagi tambahannya. Tadi apa namanya? Heatsink ya. Ya kalau mau beli operating system atau CD Office-nya yang bajakan atau enggak, kalau Office di crack bisa kan tuh kalau di Windows ya. Kalau mau install Linux ya nggak usah pakai Office, pakai aja ini. Kalau mau install Linux mau usah pakai si Office lagi. Kalau ini kan udah cukup, Office-nya udah ada di LibreOffice ya kan. Aja oleh prosesor nih. Mahal juga ya untuk coolernya. Biasanya sih udah ada di situ sih di motherboardnya. Coba motherboard. Kalau mau tambahkan silahkan tambahin. Ada tambahan tuh speaker atau headset. Headset tuh dengan speaker. Ini USB flash yang memory card USB card. Maaf Pak, Ya. budgetnya cuma 4 juta ya Pak? Cukup nggak kira-kira? Kalau menurut saya sih nggak cukup Pak, kan belum Udah, ya. tambahin 1 juta deh. 5 juta berarti ya? Ya 5 juta Pak, oke. Nah, 5 juta sama 7 juta berarti? 10 juta, 10 juta Pak. 10 juta. Sama 8 juta Pak. Beli ROG. 60 Pak, beli ROG Strix-nya belum aman Pak. Apa? ROG 5 Strix, juta sama 8 juta Pak. dia 5 juta sama 8 juta jadinya. Iya, 5 juta sama Biar 8 ada juta. lebihan ya. Biar ada lebihan. 15 di motor mendingan. Sultan. Oke, berarti dealnya 5 juta 100. berarti 5 juta sama 7 juta aja ya. Ya, Sama Pak. 8 juta Pak. Oke. Terus 10 juta dong. multimedianya HR Pak. Warnet ongkir banyak kan budget tadi. udah pokoknya ini saya rubah jadi 5 sama 7 ya. Iya Pak, jadi 12 juta. Nah, Ya. udah tuh. Nah, nanti kalian bikin 2 ya, jangan lupa yang tadi seperti tadi. Bikin 2 file seperti tadi, ada untuk yang Office. Berapa terserah kalian nih. Oh, tapi disesuaikan. Misalkan soket berapa, motherboardnya soket berapa, dengan anehnya soket pakai yang berapa, motherboardnya apa. Terus juga kadang ada beli yang harddisk untuk server lagi aneh-aneh. Bahkan ada apa ya kemarin waktu tahun lalu beli aneh lagi, beli apaan tentunya. Ada yang lupa udah beli semuanya tapi nggak pakai casing. Nah silahkan tuh, kalian bingung nggak tuh mau pasang di mana. Oke ya, nanti saya siapkan di Pijar untuk upload filenya dan
dan presentasi juga saya kasih nanti. Sama video-video yang tadi perlu nggak? Boleh Iya. Pak. Boleh Dulu, Pak. ya. Biar Pak. Untuk gantungan kalian ya. Ya mudah-mudahan kita bisa merakit ya. Daripada pakai simulasi sih repot juga sebenarnya untuk merakit pakai simulasi, mendingan realnya ya. Nanti kalian kelihatan tuh troubleshootingnya. Nanti dari jadi kelihatan bisa atau enggaknya kita merakit. Di situ kan kalau rakit kan tadinya kan PC-nya bisa kita bongkar jadi bisa lagi, harusnya gitu. Kalau misalnya nggak bisa, nah itu yang aneh tuh. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya belajar. Tapi yang harus diperhatikan untuk merakit tadi kan ada lagi tambahan saya tadi yang belum itu di bagian prosesor sebenarnya harus hati-hati banget di situ sebenarnya. Jangan sampai ada yang bengkok atau patah di situ. Makanya jangan sampai salah tadi kan yang meletakkan soket dari soket ke prosesornya ya. Jangan sampai salah. Nanti di situ ada tandanya, biasanya ada di situ ada segitiganya kalau nggak salah di ujungnya itu untuk meletakinnya. Jangan sampai salah terus langsung dikunci terus udah patah deh, nggak bisa dipakai. Sayang. Gitu ya teman-teman ya. Ya Pak. 5 sama 7 itu hanya khayalan ya, tapi ya kalian ibaratnya dikasih proyeknya sama saya nih, sudah beli Ya Pak. kalau sebenarnya saya belum punya uang segitu soalnya. Ya udah, yang penting ini kan untuk belajar kalian. Jadi kalau misalkan kalian disuruh untuk merakit, kalian udah punya bayangan nih. Misalkan segini, misalkan kalian bilang jangan segitu dong, tambahin. Misalkan kan lumayan buat ongkos jalan untuk jajan ya kan, gitu. Misalkan kalian bisa buat tambahan, beli apa, memory card atau Aksesoris Pak. aksesoris, RGB. nah itu dia aksesoris, apalagi beli apa, beli stick PS ya, Stick golf Pak. Mousepad. stick kan tahu stick Tahu, Pak. PS USB, nah itu kan lumayan. Kentang enak Pak. Nah, untuk multimedia PES. untuk PES ya, multimedia kalau untuk PC games masuk ke multimedia nggak kira-kira? Kayaknya masuk Pak. Masuk ya? Masuk. Terserah. Masuk, berarti Pak. mau desain grafis, untuk PC desain grafis, untuk video sama aja. Terus bisa untuk games ya, silakan segitu. Yang pasti untuk games biasanya atau itu agak ada tambahan tuh RAM sama VGA card-nya tuh biasanya. Bajunya tambahin Pak. Kamar Udah ada 8 warnet. gitu. Buka warnet jangan segitu, dikali 10. Warnet 5 juta. Kalau warnet sayang, kalau rusak ntar sayang kan. Iya. Bagus. Ini standar kalau warnet. Kalau saya standar, Warnet kecuali tetangga saya warnetnya untuk PC-nya games. mahal-mahal. Kalau untuk warnet untuk games baru tuh. Warnet VIP Pak. Redbox Pak. Kamal jadi Kamal nih operator. sering nginep di warnet kayaknya nih, Kamal nih. Kamal yang jaga warnet Pak. Kalau iya. ada gabungan satu. Mulai. Beneran mah jaga warnet Nggak pernah saya Pak. Buset deh. kirain. Ya udah gitu aja ya. Nah ya Pak yang pernah Pak. Mungkin kalian bisa langsung mengerjakan. Saya sih cukup sekian untuk hari ini nih, untuk ini sama saya simulasi juga. Saya juga masih ada sedikit sakit gigi nih, udah lalat sampai semalam sampai jam 11, biasanya kuat sampai jam 1 nih untuk yang sharing nih, kuat sampai jam 11 doang semalam. Coba. Wah, cenut lagi, kayak apaan tahu rasanya. Cenut karek ini. Tapi untuk ini insya Allah pasti bisa lah teman-teman. Untuk online makanya kan saya biasanya kan presentasi sampai puluh itu cuma berapa slide doang. Aduh, udah tuh sambil pusing-pusingan lah tuh, sambil ketik. Oke ya, saya nanti siapkan juga di Pijar nanti untuk uploadnya, nggak lupa. Nanti biasa jam berapa ya, sebelum jam 12 dah harus selesai, bisa kan? Ini kan sedikit nih, tinggal dibuka di rakitan. Insya Allah. Ya, nanti saya siapin linknya di situ. Oke, untuk hari ini mungkin cukup sekian ya. Mungkin nanti kalau ada
pertanyaan silakan kalian WA, biasanya kan kalian jawab itu saya sering. Kalau ada yang belum saya balas, mohon maaf ya. Mana nggak puyeng, aduh. Apalagi ya video rekaman nanti saya upload deh langsung. Kemarin yang kebetulan habis pakai data kemarin langsung. Biasanya kan saya masih pakai data di HP print. Oke dok, ini terima kasih teman-teman ya. Tungguan saya masih ada kayak gini ya, jadi tahu yang lain. Dan untuk tugas yang jangan lupa nanti jam 12. Berarti nanti ada 2 file ya teman-teman ya. Jangan lupa dikasih yang itu ya, namanya misalkan untuk simulasi PC Office, simulasi PC multimedia ya, jangan lupa. Nanti namanya seperti itu. Oke, untuk hari ini saya cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki. Itu baca hamdalah tuh. Baca surat Al-Fatihah deh, Pak. Oke, kita tutup Komplit. sama-sama dengan baca kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak.